Siapa sih yang nggak punya platform Instagram kan di ponselnya zaman sekarang ini, apalagi kalau buat kalangan anak-anak muda. Nah, tapi perlu berhati-hati nih, ternyata Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Ya, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik, bisa dipanggil Sidik, dari SMP 1 Surabaya. Nah baik Kak, untuk cyberbullying ini menurut pemahaman saya sebenarnya nggak terlalu mengetahui tentang cyberbullying ini. Cuman mungkin ada gambaran aja, mungkin dari segi bullying lewat sosmed, mungkin itu aja sih Kak kalau gambaran dari saya. Untuk itu Kak, baru pertama kali sih dengar untuk cyberbullying ini. Nah, pertama kali dengar juga dari kakaknya. Nah, saya juga ingin mengetahui lebih dalam juga untuk cyberbullying ini apa. Terus kalau semisal saya sudah memahami untuk cyberbullying ini, saya bisa menjelaskan juga ke teman-teman saya. Oh ya, baik Kak. Nah ini kalau yang lebih sering saya dengar Kak ya, itu kayak ucapan kasar sih Kak dari teman ke teman. Nah kalau untuk masalah di sosmed kan kita pasti ada etika juga kan kalau untuk berbicara kasar di medsos, apalagi untuk penyebarannya sangat luas banget Kak kalau untuk berbicara kasar di medsos sih. Kalau apa Kak, belum terlalu tahu sih Kak untuk permasalahan ini itu cyberbullying. Kalau kamu melihat secara real time gitu, apa yang kamu lakukan bila misalnya teman kamu jadi korbannya? Ya kalau dari aku sih Kak, mungkin lebih kepekaannya aja sih ke teman-teman saya ketika dia terkena suatu bullying atau apa. Nah di sini kita juga nggak bisa terlalu merespon gimana, karena takutnya anak-anaknya, tergantung anak-anaknya lagi nih. Kalau kita terlalu merespon dia gimana, nah dampaknya juga ke anak-anak itu gimana. Mungkin seperti itu Kak. Kalau sekedar saran Kak, itu mungkin ya timbulan rasa aja dari diri sendiri untuk melakukan pencegahan cyberbullying ini. Nah, karena ketika kita timbul rasa dari dalam diri kita sendiri, mungkin kita akan tidak akan melakukan hal seperti itu, karena kita mengetahui dampaknya sangat berat bagi lingkungan sekitar maupun teman-teman yang lain ataupun orang-orang yang di luar sana. Mungkin seperti itu. Kali ini perkenalkan, nama saya Pak Jong Ma'ruf dari SMP 20 Surabaya. Yang saya ketahui tentang cyberbullying itu adalah bully di media sosial. Saya bully di media sosial ya Kak. Mungkin di muka saya itu dijadiin stiker gitu. Merekam video atau memfoto tanpa izin sih Kak, atau enggak udah difoto terus dijadiin stiker lagi Kak. Itu yang sering saya temui Kak. Dan terkena itu bakal stres sih Kak, stres terus merasa dirinya itu kecewa kepada diri sendiri gitu Kak. Kenapa saya selalu dibully gitu. Jadi kamu sendiri tahu nggak kalau sebenarnya cyberbullying ini bisa pelaku cyberbullying ini bisa terjerat hukuman? Kalau itu saya belum tahu sih Kak. Kalau melihat teman saya pernah melihat Kak, teman saya digituin Kak. Oke. Terus Di bahan olok-olokan di media sosial. Awalnya itu jangan suka iseng aja sih Kak, merekam-rekam video gitu. Nah guys, jadi dari beberapa wawancara yang sudah dilakukan tadi nih, dapat diambil kesimpulan kalau si cyberbullying ini tuh sama aja kayak pembulian yang terjadi di dunia nyata. Cuma si cyberbullying ini terjadi di dunia maya atau melalui internet. Nah, perbuatan ini tuh ngerugiin banget tahu. Selain buat korban,
si pelaku ini juga bakal mendapat hukuman karena melakukan perbuatan tidak terpuji. Nah, oleh karena itu kita harus bijak dalam menggunakan internet, juga harus memperhatikan tutur kata kita kepada orang lain. Jangan sampai perilaku dan perbuatan kita tuh dapat melukai dan membuat orang lain tuh merasa tersakiti gitu. Nah, terakhir, jangan cyberbullying ya guys. Sekian ya, dadah.